Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Nah, dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, maupun subscribe. Dan bisa juga follow Instagram saya ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Nah, untuk indeks hari ini mengalami kenaikan tipis teman-teman ya. 0,02% ditutup di level 6602. Hari ini terlihat adanya net foreign buy teman-teman ya, yang cukup besar. Dan sejatinya itu terjadi di pasar nego teman-teman. Kalau nggak salah itu di saham Avian ya, saham cat yang baru IPO. Padahal sejatinya di pasar reguler hari ini foreign masih net sell teman-teman ya. Nah, hari ini sesi 1 indeks sempat di bawah hijau sekian, cukup lumayan, kemudian sempat dibawa turun karena ada sentimen negatif. Kalau nggak salah katanya Omicron itu sudah memasuki Indonesia. Itu sentimen yang men-trigger indeks sempat jatuh cukup dalam hari ini pada sesi 2, tapi akhirnya rebound kembali. Itu biasa teman-teman ya, itu biasa, news itu bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness, karena sejatinya sentimen Omicron itu menurut saya sudah price in di indeks kita. Sekarang kekhawatiran indeks menurut saya masih di tapering. Itu menurut saya kekhawatiran utama di indeks untuk saat ini, makanya indeks terlihat masih lesu walaupun transaksi harian hari ini kembali meningkat teman-teman ya. So far indeks menurut saya masih oke. Mudah-mudahan ini petanda yang bagus, indeks akan bullish dan kembali break all time high-nya. So far indeks masih oke, masih baik-baik saja kalau dari view saya. Oke. Itu untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham MLPL. Untuk saham MLPL sendiri sebelumnya pernah kita bahas teman-teman, pernah kita sarankan buy jika break dari downtrend line ini, dan di sini sempat dia break. Tapi ternyata MLPL ini belum kuat untuk menembus resisten berikutnya, yaitu di angka 408 sampai 414. Ternyata terlihat di sini MLPL belum kuat untuk menembus resistennya ini, dan dia kembali mengalami penurunan. Menariknya 5 candle merah ini, 5 kali dia turun, volumenya itu tipis teman-teman, bisa dibilang tipis dibandingkan dengan volume ketika dia rebound dan mencoba break resisten. Nah, buat teman-teman yang belum entry saham ini bisa manfaatkan buy on weakness jika MLPL ini mampu ke sini, ke sekitaran harga 320. Itu support berikutnya, bisa dibilang last support untuk MLPL, karena kalau ini dijebol ada potensi MLPL akan turun hingga ke sini teman-teman, hingga ke sekitaran harga 244 ya, 244. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya buy pas breakout bisa manfaatkan untuk cut loss jika dia break dari 320, karena 320 ini resisten yang menurut saya cukup kuat, karena sudah 2 kali MLPL ini terlihat rebound dari angka 320. Oke, itu untuk MLPL, but so far ini menurut saya masih oke. Jika dia jebol 320, teman-teman bisa manfaatkan untuk cut loss. Jika dia terlihat rebound, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham MLPL ini. Karena saham sektor teknologi lainnya sudah pada rebound, dan MLPL ini terlihat masih lesu ya, jadi ada potensi menurut saya ini masih akan rebound.
Dan kalau teman-teman tambahkan indikator MACD ya, di sini terlihat MACD terlihat sudah memperlihatkan perlawanan ya. Di sini dia sahamnya bergerak sideways, tapi kalau kita lihat MACD-nya di sini bergerak naik teman-teman ya. Jadi so far ini merupakan tanda-tanda positif untuk MLPL akan rebound. Dari segi volume juga kita lihat di sini volumenya kembali ada volume yang besar di saham ini. Wah, so far ini masih layak untuk teman-teman perhatikan. Oke, itu untuk saham MLPL. Kemudian berikutnya ada saham agro. Nah, saham agro ini setelah RI ya, setelah Cumdet RI, terus sahamnya terus mengalami kenaikan. Dan posisi sekarang untuk agro ya, untuk agro tepat berada di resisten downtrend line-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout jika agro ini mampu break dari 2300-an ya. 2300-an, jika mampu break dari 2300-an maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy agro. Nah, buat teman-teman yang udah buy dari bawah, bahkan mungkin ada yang ikut RI-nya, menurut saya ini masih oke. Teman-teman tinggal set trailing stop-nya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi price volume pun ini cukup oke teman ya, cukup oke. Terlihat volume area ini kembali mengalami kenaikan. So far agro ini menurut saya salah satu yang masih potensial untuk naik. Bahkan mungkin ke resisten berikutnya itu ada di sekitaran 2025-40 sampai ke 2800, itu all time high-nya. So far ini menurut saya masih oke. Masih ada potensi ruang kenaikan yang cukup lebar di saham ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ada MTech atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, untuk saham MTech ini sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya, beberapa hari yang lalu padahal ya, saham ini udah pernah kita bahas. Nah, beberapa hari yang lalu kita pernah bahas untuk hold saham ini karena dia masih membentuk yang namanya bullish flag teman-teman. Dan terlihat hari ini dia break dari flagnya teman-teman yang break dengan volume yang signifikan, meningkat dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari segi chart pattern, MTech ini masih berpeluang untuk kembali menguji resistennya di angka 2185. Nah, kalau resisten ini mampu di break kembali nantinya, maka potensi untuk lanjut naik masih cukup lebar di saham MTech ini. Jadi buat teman-teman yang sudah entry sebelumnya masih bisa hold saham ini, masih layak untuk teman-teman hold saham ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry karena ini risknya menurut saya sudah cukup tinggi, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness jika saham ini kembali mendekati angka 2015 ya. 2015, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 1900 untuk stop lossnya. Masih cukup tinggi, masih cukup tinggi untuk risknya, tapi teman-teman bisa manfaatkan dengan mengatur lot sizing teman-teman ketika entry sebuah saham. Misalnya teman-teman entry di sekitaran 2015, risknya itu di 1900, itu kan hampir 8%-an ya. Maka yang seharusnya teman-teman beli 10 lot bisa kurangi menjadi 6 lot atau 7 lot, itulah. Seperti itulah teman-teman ya. Oke, itu untuk saham MTK menurut saya masih oke. Kemudian saham Indi. Nah, saham Indi ini Jumat kemarin ya, Minggu kemarin saya bahas saham ini ya. Minggu atau Sabtu ya. Saya bahas dengan saham-saham batubara lainnya dan menurut saya masih oke ya. Indi ini menurut saya masih oke. Dan kalau kita lihat 4 hari dia konsolidasi, volumenya terus menurun teman-teman ya. Volumenya terus menurun. Jadi menurut saya ini masih menyimpan ruang kenaikan yang masih menarik kalau menurut saya teman-teman. Bisa saja kembali ke angka 2000.
Mungkin saja ini kembali ke angka 2000 so far masih oke buat teman-teman yang baru mau entry. Harga sekarang menurut saya masih oke teman-teman. Stop lossnya masih sama. Stop lossnya teman-teman bisa set di sini di angka 1575. Itu hampir 8% karena risknya cukup tinggi, maka lot sizingnya diatur. But dari segi pattern ini ada pattern double bottom, kemudian price volume juga menurut saya masih cukup oke, Jadi menurut saya ini masih oke untuk teman-teman perhatikan. Kemudian yang berikutnya ada saham Elsa. Nah, Elsa terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di candle ini teman-teman. Di candle ini terakhir kali kita bahas, kita sarankan untuk tunggu di candle ini atau di sini ya. Kita lupa teman-teman. Nah, Elsa ini seperti analisa kita sebelumnya teman-teman, kita ada gambar dua support dan resisten ya. Di sini support, di sini resisten. Nah, ketika dia jebol support ini, dia sempat retrace, kemudian nggak kuat, dia kembali turun ke support ini. Ini merupakan support yang cukup kuat untuk Elsa sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini dia sempat break dari downtrend line minornya teman-teman. Ini ada downtrend line minornya untuk Elsa, dia sempat break, tapi dia break belum dengan volume yang signifikan. Dan hari ini dia membuat candle yang menurut saya kurang menarik ya. Candle hari ini menurut saya kurang menarik. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry saham ini, menurut saya akan lebih baik buat teman-teman tunggu dulu Elsa turun lagi ke sini ke sekitaran harga 270 sampai 278, atau tunggu dia ketika break dari resistennya di 290 sampai 294. Nah, ketika dia break dan mampu bertahan di atas itu ya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Nah, ketika dia belum mampu break, maka teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu, karena masih ada potensi dia membentuk bottom baru, kemudian rebound, atau dia membentuk bottom baru kemudian jebol ya. Masih ada beberapa kemungkinan di saham ini, maka untuk sekarang lebih baik teman-teman menurut saya wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Oke, itu untuk Elsa. Kemudian yang terakhir ada saham Trim. Nah, Trimegah Sekuritas saham ini hari ini ada yang request di kolom komentar YouTube channel saya teman-teman ya. Nah, saham Trim ini sebelumnya pernah kita bahas di sini kalau nggak salah ya. Kita pernah bahas di sini, kita sarankan baik ketika dia break dari konsolidasinya ini. Nah, ternyata dia mampu breaknya dengan volume yang meningkat ya. Di sini dia volumenya tipis-tipis, kemudian pas dia break volumenya meningkat. Jadi kalau teman-teman ada yang swing trader ya, swing trader yang bayar di sini, ini menurut saya cukup oke ya. Nah, kita bahas untuk posisi sekarang. Ketika kita menganalisa sebuah saham, kita lihat dulu trennya, apakah trennya masih bullish atau sudah berbalik arah. Menurut saya ini tren Trimegah Sekuritas ini masih bullish teman-teman, masih bullish, masih belum patah tren. Nah, selanjutnya kita bisa tarik area support di sini. Di sini ada area support untuk Trimegah ya. Trimegah Sekuritas di sini ada area support. Dan ini belum mampu dijebol. Kalau kita perhatikan ini belum mampu dijebol oleh Trimegah Sekuritas, dan ketika dia turun dari high ya di sini, volumenya tipis-tipis sekali teman-teman, paling tipis-tipis sekali, dan kita juga bisa tarik downtrend minor di sini. Dan hari ini dia sudah break dari downtrend minornya di sini. Ini ada pattern consolidation yang namanya falling wedge. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada pattern consolidation yang namanya falling wedge. So, kalau kita lihat dari segi price volume, chart pattern, Trimegah ini menurut saya masih cukup oke, masih menyimpan ruang kenaikan yang masih cukup lebar kalau menurut saya pribadi teman-teman. Mungkin saja dia akan kembali ke high-nya ini terlebih dahulu ke sekitaran harga 422. Kalau nanti itu mampu di break ke atas, maka potensi kembali ke high sebelumnya, itu di sekitaran harga 470-an. Tadi kalau kita lihat dari segi chart pattern dan price volume,
ini menurut saya masih cukup oke. Nah, sekarang itu tergantung entry teman-teman di mana. Kalau entry teman-teman di sini, plan-nya apa? Plan sebelumnya teman-teman buy saham ini di sini apa? Kalau teman-teman trading, apakah sudah pasang stop loss? Kalau invest, apakah menurut teman-teman di harga ini, trim ini cukup murah? Itu kembali lagi ke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru entry hari ini ya, menurut saya ini masih cukup layak untuk di hold teman-teman ya. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah angka 350. Itu support yang menandakan kalau itu dijebol maka trim patah tren. Oke. Selama masih di atas itu menurut saya masih oke untuk saham trim ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tulis komentar ataupun like. Terima kasih, selamat malam.